Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, biar komplit. Semoga masih semangat untuk mendengarkan sesi ketiga saya. Mungkin kelihatannya berat. Apa nih? Fighting national poverty. Tapi tenang aja, I'm trying to bring the session with super fun. Oke, kita kenalan dulu. Ada yang udah pernah dengar Amartha belum sebelumnya? Belum? Yeah, so it's amazing opportunity to know better about Amartha. Nama saya Fadila Taurisqua Zain. It's pretty much hard to pronounce, but people usually call me Ika. Di sini saya berkarya di Amartha sebagai Vice President of Growth. Dan sekarang mau ngobrolin tentang Press for Progress. Anyway, happy International Women's Day. So kalau misalnya teman-teman sempat ngulik dikit kenapa sih hari ini di hashtag social media itu banyak banget Press for Progress, Women's International Day, itu kenapa sih? Karena hari ini ternyata diselebrasi sebagai hari kita wanita unjuk suara untuk lebih bisa setara sama gender lelaki. Okay, what I wanna share to you today is about what is Amartha's role in making some progress for women to enable them to be more prosper, untuk bisa lebih berdaya secara ekonomi. Okay, to give you some extent, I'm gonna tell you a bit about Amartha. So Amartha itu marketplace. Kalau marketplace ingatnya Bukalapak. Iklan dikit. Kalau di Bukalapak itu kan ada marketplace tuh ada barang ya, terus ada harganya, kemudian ada spesifikasinya, and then you choose, you add to cart, and then you have a payment, choose the deliverable. Gimana cara nganterin barangnya? Nah, kalau di Amartha, marketplace-nya isinya opportunity untuk berinvestasi kepada ibu-ibu yang ada di pelosok daerah. Jadi, nanti aku cerita dikit. Kita mengempower ibu-ibu tukang jual nasi uduk, peternak ikan cupang, kemudian jual es Orson. Ada yang tahu Orson nggak? Ada ya. So Amartha is a fintech company. Amartha itu artinya kehidupan yang berkelanjutan. Kita bervisi untuk membuka akses layanan keuangan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Per hari ini kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. So kita bukan investasi bodong. Lagi banyak ya di luar sana ya. Nah ini nih, kita pengen mendemokratisasi financial service. Kenapa? Karena kita menghubungkan yang ada di kanan sana. Nah, yang di kanan sana itu kita ini nih, yang punya disposable income 1, 2, 3 juta, yang bisa ngopi di toko kopi sebelah tiap hari, kopi susu, kopi gula aren. Nah itu, kita masuk yang ke sebelah kanan nih. Kita hubungkan dengan Ibu Apsiah dari Desa Ciseeng, Jawa Barat, peternak ikan cupang. Yang mereka itu kalau ditanya, Bu Apsiah rumahnya di mana? Neng, lurus, Pondok Pisang, belok kanan, pemakaman, belok kiri, kebun nanas, nah itu rumahnya. Seblusuk itu sampai kalau tim Amartha mau datang, itu hilang sinyal. Mereka yang butuh naik ojek 30.000 hanya untuk menjangkau bank terdekat. Even sudah sampai bank terdekat, mereka buka sendal. Karena rikuh banget, ini apa? Kok bersih sekali, kok mbak-mbaknya cantik sekali ya? Kok security-nya gagah sekali? The product that available to the market is not specifically designed for person like Ibu Apsiah. Orang-orang seperti Ibu Apsiah itu belum terjangkau sama akses keuangan. Tapi mereka punya kebutuhan untuk bertransaksi? Punya.
mereka tetap punya kebutuhan untuk meminjam modal. Nah, di Amarta, orang-orang seperti Ibu Afsiah ini diwawancara, dinaikin ke marketplace. Kita yang ada di kota di sini punya pilihan untuk berinvestasi pada siapa. Kita liatin kredit scoringnya seperti apa. Kita liatin imbal hasil yang mereka mau beri seperti apa. Kita liatin bisnisnya dia seperti apa. Oke. Nah, ini nih progres yang sedang kita dorong di Amarta. Ada 3 hal. Pertama, kita membuka opportunity yang sama untuk mendapatkan financial access. Karena yang butuh uang nggak cuma orang yang ada di kota. Tapi di desa Cisaeng sana seperti Bu Afsiah, mereka juga butuh uang. Kemudian, nah di Amarta kita mensupport ibu-ibu ini dalam bentuk kelompok. Nanti aku jelasin detailnya seperti apa. Dan yang ketiga, kita mau make sure ibu-ibu ini dengan uang pinjaman yang kita salurkan dari mas-mas dan mbak-mbak yang ada di desa, itu make sure di kota, benar. Itu make sure bahwa bisa benar naikin revenue keluarganya mereka. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nih, contohnya Ibu Lilis Suryani dari Desa Kemang. Ternyata di Bogor ada juga yang namanya Kemang. Dia butuh pengajuan 3 juta, dia butuh pinjaman 3 juta dan dia mau imbal hasil sampai 3.450.000 per tahun. Nah, 50 minggu karena 2 minggunya libur lebaran. Jadi kalau libur lebaran kita nggak kumpulan. Nah, kumpulan tuh apa sih? Jadi seminggu sekali ibu-ibu ini ngumpul sama tetangga-tetangganya dalam bentuk majelis. Nah, itu nanti aku cerita lebih seru lagi abis slide ini. Ini kita membuka akses kepada ibu-ibu model Ibu Lilis Suryani ini sampai hari ini ada 290 miliar. Ada 87.000 ibu-ibu seperti Ibu Lilis yang kita dampingi setiap minggunya. So kalau nanya tentang women empowerment, Amarta tiap hari mainnya sama ibu-ibu Lilis kayak gini. Nah, kenapa sih bank dan conventional financial institution itu tidak melihat Ibu Lilis sebagai peluang market? Karena selain cost-nya tinggi sekali untuk masuk pohon pisang belok kanan, kebun nanas belok kiri, pemakaman di situ rumahnya itu jauh sekali, cost-nya besar, dan dari segi credit worthy mereka sangat diragukan. Mohon maaf, dari segi educational background aja rata-rata tidak lulus SD. Kemudian kalau misalnya mereka nggak punya credit history, gimana kita bisa tahu mereka akan bayar apa enggak, mereka akan ngemplang apa enggak. Magically, kita membuktikan, Amarta membuktikan bahwa pasar yang tidak dilirik sama sekali oleh konvensional perbankan itu bisa punya default rate close to nothing. Yang belum tahu default rate itu adalah tingkat kengemplangan ibu-ibu. Jadi kalau dikasih pinjaman, benar nggak dibayar tepat waktu? Benar nggak dibayar? Kita mau bilang sama orang-orang kalau walaupun mereka lulus SD, walaupun mereka tinggalnya di pohon pisang belok kanan, kuburan belok kiri, mereka punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan financial services. Gimana caranya sih? Amarta ngukur 2 hal. Kita percaya seorang borrowers itu harus diukur 2 hal. Nggak cuman ability to pay-nya, tapi juga willingness to pay-nya. Banyak nggak orang di kota yang punya ability to pay, tapi nggak punya willingness to pay? Banyak. Tapi amazingly 87.000 ibu-ibu saat ini masih di Pulau Jawa, Amarta, yang bareng sama Amarta dan so-called pendidikannya kurang dibanding yang lain, gak punya account bank, gak punya NPWP, mereka taat sekali. Kita ngitung ada 99,8% pinjaman yang tepat waktu. Sisanya 0,02% gimana?
Mereka terlambat tapi nyicil. They are still willing to pay. Cicilannya kalau 3 juta pinjaman setahun itu seminggu sekitar 70.000. Kalau dia telat kayak, teh saya hari ini 20.000 lagi ya, 20.000 dulu, nanti minggu depan 10.000, minggu depan 5.000. Mereka tetap mau bayar walaupun terlambat. Nah, saat ini Amarta ada di 230 desa, kita masih ada di 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Suka banyak yang nanya sama Amarta, kenapa sih cuman ibu-ibu? Kenapa nggak bapak-bapak? Data membuktikan kalau kita ngasih uang pinjaman ke ibu-ibu, tingkat pengembaliannya lebih baik dari para lelaki. Mohon maaf ya. Jadi lelakinya jadi investor aja, ibu-ibunya yang jadi peminjam di desa sana. Oke. Next press yang kita lakukan untuk empowering ibu-ibu adalah embracing local wisdom. Makan gak makan asal kumpul, Indonesia banget ya. Jadi Ibu Apsia ini kita kategorikan dalam kelompok, kita bilangnya majelis. Kelompoknya terdiri dari 15 sampai 25 orang. Biasanya tetangga tuh, deket-deketan rumahnya. Satu punya kompor baru, yang lain udah tahu, punya kompor baru, bagus banget. Sedekat itu, seguyup itu. Kita mengadaptasi bentuk kelompok ini, namanya group lending, itu dari Grameen Bank model. Kalau ada yang pernah dengar, yang menginisiasi namanya Muhammad Yunus, ada di Bangladesh. Tapi kita nggak ada plek-plekan nih, kita combine sama local wisdom. So apa yang terjadi, seminggu sekali ibu-ibu ini ngumpul, 15-25 orang, terus field agent kita, namanya kita bilangnya business partner, because they are actually a partner for ibu-ibu's business. Ngapain sih business partnernya? Kayak konsultannya ibu-ibu. Bu, kemarin 3 juta, buat beli apa? Buat beli dandang, Neng. Mau ini naikin produksi kapasitas nasi uduk. Udah jadi beli dandang, bener? Bener, kata. Tanya lagi sama ibu-ibu, bener Bu beli dandang? Bener. Oke, beli dandang, week 1. Week 2 besok ditanya lagi, Bu gimana dandang teh udah kepake? Udah naik jualan produksi tuh bener? Kemarin 100 jadi 150 piring sehari bener? Oh bener Neng. We wanna make sure that the money itu being used for the right purpose. Untuk kebutuhan yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Itu syarat pertama. Ibu kalau mau minjem sama Amarta boleh, tapi harus kebutuhan yang produktif. Konsumtif boleh nggak? Boleh, tapi nanti pinjaman kedua. Lulus dulu setahun, kalau udah boleh konsumtif. Konsumtifnya beli handphone boleh? Boleh, tapi maksimal 30% aja. Kita melakukan financial literacy, ngasih tahu sama mereka, mungkin orang-orang kayak kita di kota ini punya kayak 30% maximum for utang itu biasa, ya nggak? Kita punya pengetahuan itu. Kita punya pengetahuan alokasi dana, kita punya pengetahuan gimana berinvestasi, menabung. Tapi untuk ibu-ibu ini pengetahuan itu sangat terbatas. And you know what? If they have the knowledge, they can actually use that to empower their quality of life. So, kita melakukan local wisdom ini, ngumpul dan saling support. Misalnya, badai Katrina nih, si ibu tidak bisa berjualan nasi uduk. Kalau jualan nasi uduk tiap hari, nggak jualan sehari, ngaruh nggak ke pendapatan mingguan? Ngaruh banget. Kalau misalnya 2 hari badai, terus pendapatan berkurang, dia nggak bisa cicilan, gimana dong? Gimana kalau ibu-ibunya kabur? Nah, itu fungsinya grup. Bu, bilang aja sama member yang lain, sama yang majelis yang lain. Ibu-ibu hapunten, saya teh kemarin gak jualan nasi uduk karena badai. Jadi saya mohon tanggung renteng. Artinya 70.000 itu dibagi sama 15
14 atau 24 orang. Patungan satu-satu untuk bantuin cicilannya si ibu nasi uduk. Settlementnya gimana? Kirim aja nasi uduk satu-satu. Satu orang kan 4.000, 6.000, kirim dua piring. Local wisdomnya terjaga. Kita punya local wisdom itu. Dan via Amarta kita coba hidupkan lagi. Teknik ini bisa membantu menjaga default rate kita sampai hari ini di close to nothing. Atau hampir 0%. Nah, seperti tadi aku ceritakan. Jadi setiap minggu bisnis partner kita datang, nggak cuma nagihin loannya aja, tapi making sure kalau bisnisnya grow, biar kita tahu kalau dia bisa tetap bayar cicilan, ya kan? Kalau dia bisnisnya grow, dia bisa repay the loan. Or they even can add the loan. Kalau bisnisnya nambah, terus kadang-kadang supply barangnya juga nambah. Kalau supply barangnya butuh nambah, pinjamannya bisa nambah juga. Nah, ini terakhir. Kita mengukur ibu-ibu sebelum dan sesudah join Amarta. Hasilnya adalah dengan average ticket size of 2 million, it could improve the revenue of the family by 41%. Can you imagine that? That's amazing, right? 2 juta itu kalau buat orang-orang di kota itu paling 2 kali weekend, ya nggak? Sabtu Minggu 1 hari 500.000. Makan, parkir, nonton, balik, tol. 500.000 pacaran. Tapi betapa berharganya angka 2 juta dan 3 juta untuk ibu Apsiah di desa Ciseeng sana. Harga yang sama bisa mengempower tidak hanya satu wanita, tapi cewek tuh kalau mikirin kebutuhan tuh gak cuma beli lipen sendiri aja, tapi mikirin, oh anak saya butuh popok, suami sukanya makan nasi goreng, tambahin sosis. Gitu. Jadi belanja tuh gak buat belanja sendiri. Kalau kita empower satu wanita, yang terempower satu keluarga. Bayangin kalau kita bisa empower lebih banyak wanita. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya. Saya mengajak teman-teman untuk ikut berkontribusi menjalankan inklusi ekonomi. Ini yang namanya inklusi ekonomi. Kita membuka akses untuk orang-orang yang tidak terjangkau sama pelayanan perbankan konvensional. Terima kasih, selamat malam. Buka aja Bukalapak.